Oke, selamat pagi atau siang atau malam, Pak Zaki dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh cacat terhadap mikrostruktur dan mechanical properties pada material keramik. Dan ini adalah outline-nya, yaitu yang pertama itu adalah pendahuluan. Pada umumnya klasifikasi cacat pada keramik itu ada 4. Ada point defect, yaitu cacat 0 dimensi, yaitu contohnya vacancy dan doping. Terus ada line defect yang 1 dimensi, yaitu contohnya screw dislocation sama edge dislocation. Terus ada planar defect yang 2 dimensi, itu contohnya twin boundary sama grain boundary defect. Sama terakhir itu ada volume defect atau 3 dimensi, yaitu contohnya adalah void sama disorder. Terus juga yang bisa di-highlight dari cacat keramik ini, karena keramik itu umumnya terdiri dari 2 atau lebih ion-ion, jadi kebanyakan cacat yang terjadi itu adalah cacat point defect, yang dimana hal yang paling penting itu adalah tentang elektroneutrality-nya gitu. Dimana kalau satu anion atau kation itu mengalami cacat, maka anion atau kation lainnya itu bakal mengalami cacat juga gitu. Karena pada alaminya keramik itu bakal mempertahankan jumlah kation dan ion yang sama. Lanjut ke cacat pada keramik. Point defect ini dapat dikategorikan menjadi 3, stoichiometric, non-stoichiometric, dan extrinsic. Kalau yang stoichiometric itu dia tidak melibatkan adanya perubahan kimia pada kristal. Kalau untuk yang non-stoichiometric itu melibatkan adanya penambahan atau pengurangan konstituennya sehingga terjadi perubahan kimia di kristal tersebut. Kemudian untuk yang extrinsic itu melibatkan adanya penambahan unsur atau atom asing ke dalam struktur kristalnya. Ada beberapa jenis dari cacat point defect itu. Yang pertama, yang umum itu interstitial dan vacancy. Interstitial itu adalah adanya atom yang mengisi tempat yang tidak seharusnya dalam sebuah kristal. Maka biasanya itu pada keramik yang terjadi ada pada kation. Kemudian kalau untuk vacancy itu kekosongan. Makanya vacancy pada keramik ini terjadi pada kation dan anion karena mempertahankan elektroneutrality yang sudah dijelaskan oleh Alpha sebelumnya. Kalau Schottky itu adalah pasangan vacancy yang terjadi pada atom kation dan anion sesuai dengan rasio stoichiometrik senyawa keramik. Kemudian untuk Frankel defect itu vacancy pada suatu titik, tapi disertai adanya interstisi atom pada titik yang lainnya. Jadi seharusnya tetap sama rasio atomnya. Beberapa jenis lainnya itu ada misplaced atom, kemudian ada associated centers, substitutional, dan electronic defects. Yang pertama itu ada crack defect, di mana crack defect ini terjadi karena ada stres yang cukup tinggi dan terpusat pada permukaan keramik. Biasanya bentuknya itu ada 4, ada star crack, ada pressing crack, single ring crack, sama double ring crack. Buat jenis-jenisnya bisa lihat pada gambar. Next slide. Berikutnya ada pinhole defect, mana biasanya itu penyebabnya itu adanya gas yang keluar ke permukaan pada saat keramik dilakukan pemanasan. Biasanya bentuknya itu ada closed channel, open channel, ada keyhole. Perbedaannya bisa dilihat di gambar. Next. Yang berikutnya ada porosity defect, di mana biasanya itu ada gas yang terjebak di dalam keramik, jadi bakal nurunin mechanical properties-nya. Buat contohnya bisa dilihat di gambarnya juga. Boundary segregation defect, di mana segregasi ini terjadinya karena ada point defect interaction atau ukuran kation atau dari pengotor atau depan, atau adanya energi yang ada pada batas butir. Biasanya contoh yang dari sini itu ada 3 unsur paduan, di mana setiap antara batas butira itu memiliki segregasi yang berbeda. Next. Berikutnya ada pengaruh cacat terhadap mechanical properties-nya. Boleh di next. Yang pertama itu pengaruh cacat terhadap modulus elastisitas, di mana secara umum material keramik ini kerasannya cukup tinggi, tapi untuk keulutannya cenderung rendah. Kemudian nilai modulus elastis ini yang dimiliki oleh material keras cenderung tinggi. Kemudian kalau misalnya dari ada terbentuk cacat akan menurunkan modulus elastis dari keramik itu pun sendiri. Dari jurnal yang dibaca juga, kalau misalnya string edge sama porosity pada keramik ini bisa nyebabin peningkatan keuletan, tapi dapat nurunin kekerasan dari keramik. Biasanya ada titik optimum dari penggunaan string edge sama porosity untuk meningkatkan mechanical properties. Yaitu pengaruh cacat terhadap ketangguhan keramik. Cuma keramik memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, tingkat ketangguhannya atau toughness-nya relatif rendah.
Pengaruh cacat terhadap ketangguhan, khususnya tangguhan patah atau disebut juga dengan fracture toughness keramik adalah bahwa semakin luas area cacatnya, maka semakin menurun fracture toughness dari keramik tersebut. Seperti yang ditunjukkan di grafik di samping. Di mana luas areanya makin luas, maka ikut juga turun angka fracture toughness, yaitu pengaruh cacat terhadap ketangguhan keramik. Keramik cenderung punya kerasan tinggi, soalnya mayoritas ikatan kimia yang ada di keramik itu sendiri terdiri atas ikatan ionik dan kovalen. Kekerasan keramik juga dapat dipengaruhi oleh cacat pada mikrostrukturnya yang dapat pula menurunkan kekerasan keramik karena pecahnya ikatan-ikatan kimia yang ada di mikrostruktur keramik itu sendiri. Semakin banyak dan besar cacat yang terbentuk, maka semakin menurun juga kekerasan keramik. Ada pengaruh cacat terhadap sifat kegetasan keramik. Berkurangnya jumlah ikatan kovalen dan ionik pada mikrostruktur keramik juga dapat menyebabkan menurunnya tingkat kegetasan atau brittleness dari keramik, sehingga keramik ini ujung-ujungnya akan bersifat ductile atau ulet. Semakin berkurang kekerasan pada keramik, maka semakin ulet atau semakin kurang getasnya juga keramik tersebut. Ditunjukkan lagi grafiknya sama seperti pada pengaruh cacat terhadap sifat kekerasan keramik tadi, karena kekerasan sama kegetasan di sini sebenarnya berpengaruh erat, saling berpengaruh. Soalnya kalau makin keras suatu benda, maka semakin semakin getas benda itu sendiri. Lanjut ke pengaruh cacat pada keramik terhadap mikrostruktur keramiknya. Di sini kami mengambil 3 studi kasus. Yang pertama itu cacat jenis crack, yang dimana ini berpengaruh ke fracture strength-nya. Jadi bisa dilihat di mikrostruktur cacat pada AL23 SIC ini, di mana cacatnya ini berupa crack yang bisa dilihat itu garis panjang yang melintang gitu. Yang dimana cacat crack ini terbentuk karena material itu menerima tensile stress yang berlebihan dan melalui thermal cycle yang berulang-ulang gitu, sehingga terjadi crack pada keramiknya gitu. Dan ada beberapa mekanisme propagasinya, yaitu ada crack pinning yang bisa dilihat di gambar A, terus ada juga crack transgranular fracture yang bisa dilihat di gambar B, dan sama crack deflection yang bisa dilihat di gambar C. Dan dari jurnal yang ada, semakin banyak jumlah crack-nya ini, maka fracture strength-nya semakin menurun gitu. Dan salah satu hal lain yang mempengaruhi adanya crack itu adalah konten SIC-nya gitu. Semakin banyak SIC, maka crack-nya itu semakin berkurang. Kenapa? Karena SIC ini memberikan kekuatan kepada keramik gitu, yang mencegah terjadinya crack pada keramik. Yang kedua ini ada pengaruh jadi cacat grain boundary terhadap fracture toughness dari keramik komposit. Next. Nah, di sini singkatnya itu grain boundary ini bisa menyebabkan adanya grain boundary sliding pada saat propagasi crack. Jadi crack-nya ini akan bertemu di pertemuan 3 butir dan kemudian akan terjadi grain boundary sliding, yang kemudian di ujung sliding itu akan terjadi micro crack yang bergabung ke crack yang awal tadi, sehingga terbentuk crack yang lebih besar. Next. Nah, ini pengaruhnya itu terhadap critical stress intensity factor atau konsentrasi stres minimum yang diperlukan untuk terjadinya grain boundary sliding. Bisa dilihat untuk grain boundary yang lebih panjang itu nilai stress intensity factor-nya itu lebih besar. Jadi bisa disimpulkan semakin panjang grain boundary-nya, maka material akan memiliki fracture toughness yang lebih tinggi. Di analisis di sini adalah void, di mana kira-kira mempengaruhi nilai dari kekuatan flexural ke si bilayer zirconia sistemnya. Lain, nilai flexural strength dari kelompok zirconia itu bisa mencapai sampai 400 paper ini, di mana sampelnya memiliki void, flexural strength rata-ratanya sangat jauh dari 400. Jika semakin tebal, ternyata flexural strength-nya juga semakin menurun. Jadi untuk gambar pertama itu propagasinya hanya berupa cracking ya di bagian sebelah kanan, mana di situ sudah terjadi delaminasi dan sebagian juga mengalami katastrofik. Untuk gambaran di bawahnya, untuk bilayer yang memiliki ketebalan 3 mm, data pembanding untuk propagasi defect-nya, void-nya, dan untuk void yang dekat dengan interface ternyata mengalami defect extension yang lebih besar jika dibandingkan dengan yang jauh. Bisa dibandingkan dengan gambar selanjutnya. Ini kami mendapati dari salah satu literatur, semakin kasar permukaan keramiknya, ternyata
menurunkan rata-rata failure stress-nya atau flexural strength-nya juga. Berikut adalah referensi yang kita pakai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.